Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu. Semoga apa yang kita pelajari dari hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermanfaat bagi kita, menjadi pedoman kita, menjadi pedoman hidup kita selama di dunia, sehingga menjadikan keselamatan kita nanti ketika sudah berpindah ke alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masuk di dalam hadis yang ke-32, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh salah satu sahabat, yang mana beliau mengawali hadisnya di sini dengan an Abi Sa'idin Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya. Di dalam hal tersebut, di dalam penamaan nama beliau di sini, yang mana beliau itu dijuluki dengan kunyah Abu Sa'id, yang mana asalnya nama beliau itu adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan, yang mana beliau dan bapaknya yang bernama Malik di sini dua-duanya itu adalah sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, salah satu sahabatnya Rasulullah. Sehingga di dalam syarah Imam Ibnu Hajar mengatakan radhiyallahu anhuma, ya, radhiyallahu anhuma, karena beliau rawi yang meriwayatkan hadis tersebut dan orang tuanya itu adalah dua-duanya sahabat, sehingga Imam Ibnu Hajar di dalam syarahnya mendoakan sahabat tersebut Sa'ad bin Malik dan bapaknya Malik bin Sinan, yang mana beliau meriwayatkan hadis bahwasanya anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la dororo wa la diror. Ya. Rasulullah memberikan arahan kepada kita, arahan selama kita hidup di dunia ini, bahwasanya beliau ini bersabda la doror, jangan sampai memberikan bahaya kepada orang lain atau sesuatu yang mengganggu kepada orang lain, ya. Kemudian ditakkid lagi, dikuatkan lagi, yang mana diror yang kedua ini juga sama, kita tidak boleh memberikan gangguan kepada orang lain. Begitu juga yang mana disyarahi di dalam hadis tersebut, diror yang kedua atau gangguan yang kedua, yang mana seakan-akan di sini diulangi dua kali, akan tetapi lafaz yang kedua di sini memberikan faedah seakan-akan gangguan tersebut saling berbalas, yang mana ketika satu mengganggu yang lain, maka yang lain tersebut juga membalas gangguan tersebut. Ini semua tidak dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dasar merugikan dan bisa dirugikan, ya. Sehingga seandainya kita benar-benar berpegangan dengan hadis tersebut, insya Allah hidup kita di dunia ini menjadi hidup yang sangat gampang untuk menghargai orang lain, dan pastinya ketika orang lain juga mengamalkan hadis tersebut, orang tersebut bakal dihargai oleh orang lain, ya. Khususnya ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan ini, yang mana puasa atau ibadah puasa tersebut yang kita jalankan mungkin bisa hilang pahalanya ketika kita sampai
mengganggu orang muslim yang lain, ya, entah gangguan tersebut dengan tangan kita atau gangguan tersebut dengan mulut kita, ya, atau gangguan tersebut dengan sebagian tubuh kita yang mana mungkin bisa tergolong gangguan apa yang kita lakukan tersebut termasuk gangguan yang zalim kepada orang muslim lain, maka ini bisa menghilangkan pahala puasa kita sehingga kita seakan-akan melaksanakan ibadah akan tetapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini bisa dijadikan pedoman hidup kita selama kita hidup di dunia ini, menjaga sesama muslim, tidak saling mengganggu antara sesama muslim, bahkan saling tolong menolong antara kita sesama muslim. Bahkan di dalam syariat Islam tidak dianjurkan, bahkan nggak ada, dilarang ketika kita mengganggu orang yang bukan muslim, yang mana orang tersebut atau non-Islam tersebut orang yang zimmi, ya, yang tidak memerangi orang-orang muslim. Ya, sampai segitunya syariat Islam atau syariat baginda Muhammad SAW mengatur hidup kita di dalam bersosialisasi. Ya, haditsun hasan. Hadis ini hadis yang derajatnya itu adalah hadis hasan. Rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairuhuma musnadan. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ad-Daraqutni. Ya. Dan hadis ini diriwayatkan musnad, muttasil, nyambung, tidak ada satu rawi yang hilang sama sekali di dalam hadis tersebut. Juga di sini diriwayatkan bahwasanya hadisnya rawahu Malikun, diriwayatkan Imam Malik fil Muwatta mursalan an Amr bin Yahya an abihi, dari salah satu rawi yang bernama Amr bin Yahya dari bapaknya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'idin, yang mana beliau ini tidak menyebutkan Abu Sa'id. Imam Malik tidak menyebutkan Abu Sa'id di dalam kitabnya Al-Muwatta, ya. Akan tetapi tetap, bahkan hadis ini ada yang menghukumi adalah hadis yang sahih. Bahkan Imam Bukhari mengatakan hadza haditsun sahihun fi hadzal bab. Ya, hadis ini adalah hadis yang dihukumi hadis yang sahih di dalam pembahasan ini. Ya. Sehingga ya sedikit kita membahas bahwasannya mungkin ketika yang kita ketahui hadis mursal, ada sebagian ulama yang menghukumi hadis tersebut hadis dhaif, akan tetapi ketika hadis tersebut dikuatkan dengan riwayat yang lain, maka hadis tersebut akan terangkat derajatnya menjadi hasan lidzatihi. Ya. Bahkan di sini disebutkan Imam Nawawi menguatkan bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang sangat kuat atau bahkan sah untuk dijadikan hujjah, untuk dijadikan dalil. Bahkan hadis ini dijadikan salah satu dari maqasidus syariah, ya, salah satu pedoman di dalam syariat kita, ya, sehingga beliau di sini menguatkan bahwasanya hadis di sini walahu turukun yaqwa ba'duha bi ba'din, ya. Walaupun hadis ini mursal, katanya Imam Nawawi, akan tetapi mempunyai sanad yang banyak yang bisa kuat atau bisa menguatkan hadis tersebut sehingga bisa mengangkat derajat hadis tersebut. Ya, bahkan ketika mungkin hadis ini dihukumi hadis hasan, ketika banyak sanad yang membahas hadis tersebut, maka bisa jadi hadis ini terangkat derajatnya menjadi hadis as-sahih li ghairihi. Ya, ini sebagian sedikit pembahasan tentang mustalahul hadis, yang mana berarti hadis ini adalah hadis yang kuat dan bisa dijadikan hadis yang sahih, dijadikan pedoman kita di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Kemudian kita lanjut hadis yang selanjutnya, yang mana hadis ini hadis yang ke-33 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya.
yang mana beliau ini adalah anaknya, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwasanya anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, ya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lau yu'ton nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinnal bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita ketika terjadi suatu perselisihan, ya, ketika ada seseorang yang memberikan tuntutan kepada orang yang lain, ya, diawali hadis tersebut dengan lafadz hadis baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya yu'ton nasu bidakwahum, seandainya ketika ada orang yang nuntut atas suatu hak kepada orang lain, kemudian orang tersebut langsung diberikan haknya, ya, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, maka akan banyak ada orang yang saling menuntut atau mengajukan tuntutan kepada sesama muslim atau kepada orang lain, ya, menuntut harta atau menuntut darah pembunuhan yang mungkin telah dilakukan, ya. Semisal ketika seseorang datang kepada hakim mengatakan bahwasanya si fulan ini mempunyai utang kepadaku, ya. Kemudian hakim tiba-tiba langsung menghukumi, ya berarti si fulan ini mempunyai hutang kepada engkau, langsung diberikan haknya, maka ini tidak dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengajari kita ketika terjadi adanya perselisihan seperti itu, satu orang menuntut orang yang lain, maka apa? Lakinnal bayyinah 'alal mudda'i. Ya. Akan tetapi mudda'i, orang yang menuntut itu harus mempunyai saksi, harus mempunyai bukti. Ya. Wal yaminu 'ala man ankara. Ya, sedangkan sumpah itu ditujukan kepada orang yang mengingkari atau orang yang dituntut. Seperti yang telah Al-Fakir contohkan tadi, semisal ketika ada seseorang menuntut kepada orang lain bahwasannya orang tersebut itu mempunyai utang, ya, maka apa yang dilakukan oleh hakim sebagai orang yang bakal memberikan hukum kepada mereka? Hakim bertanya kepada penuntut, apakah engkau mempunyai bukti? Apakah engkau mempunyai saksi? Ya, yang mana saksi ini kalau di dalam permasalahan ini bisa dua orang laki-laki. Ya. Ketika seseorang tersebut, penuntut tersebut mendatangkan saksi, maka hakim bisa menghukumi bahwasanya orang tersebut berhak mendapatkan apa yang dia tuntut. Akan tetapi seandainya orang tersebut tidak mempunyai bukti dengan tuntutannya tadi itu, maka hakim menyuruh mudda'a alaih atau orang yang dituntut itu untuk bersumpah bahwasanya dia tidak mempunyai utang kepada si penuntut. Inilah yang diajarkan oleh baginda besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam permasalahan pertikaian yang terjadi seperti ini. Ya. Dan ini kebanyakan di zaman sekarang itu mungkin banyak orang tidak peduli dan banyak orang meninggalkan hal tersebut. Ya, mana yang lebih kuat atau mana yang dia ini mampu untuk membayar, maka dialah yang menang. Maka ini semua tidak dianjurkan oleh baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa menjalankan apa yang dianjurkan, apa yang diajarkan oleh baginda besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian beliau menutup hadis ini dengan menyebutkan haditsun hasan. Hadis ini derajat hadisnya adalah hadis yang hasan dan sah untuk dijadikan hujjah, untuk dijadikan dalil di dalam syariat. Rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, wa ghairuhu hakadha. Atau ulama-ulama yang selainnya juga sama seperti ini. Wa ba'duhu fi shahihain, dan sebagian lafadz hadis
yang telah kita bahas tadi itu telah disebutkan, telah diriwayatkan di dalam dua kitab yang paling sahih, yaitu Sahihul Imam Al-Bukhari dan Sahih Al-Imam Muslim. Ya, mungkin sekian yang bisa Al-Fakir sampaikan dari hadis-hadisnya baginda Muhammad SAW. Ya, semoga bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia, khususnya nanti di akhirat. Wallahul musta'an wa alihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.